Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah. Selawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Rahmat Al-Fianur. Selanjutnya saya ingin mengecek kehadiran para siswa-siswi sekalian. Saya harap tidak ada yang sakit atau apa. Saya harap bisa mengikuti pelajaran dengan baik semuanya. Di sini saya ingin menjelaskan sebuah materi, yaitu makna 10 sifat Allah dalam Asmaul Husna. Materi pelajaran ini banyak ditemui di dalam Al-Quran, di antara nama-nama Allah, dan juga sekaligus merupakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama yaitu Ar-Rahman. Apa makna Ar-Rahman? Ar-Rahman yaitu Maha Penyayang, Maha Pemurah. Maaf, ada kesalahan. Karena melimpahkan rahmatnya kepada seluruh umat manusia di muka bumi ini tanpa ada yang membeda-bedakan satu sama lain. Allah berfirman, dan tetapkanlah untuk kami kebajikan di dunia dan di akhirat. Sesungguhnya kami kembali bertobat kepada Engkau. Allah berfirman, sisaku akan kutimpakan kepada siapa yang aku kehendaki, dan rahmatku menimpa segala sesuatu. Maka akan kutetapkan rahmatku untuk orang-orang yang bertakwa. Kemudian saya lanjutkan bagian yang kedua, yaitu Ar-Rahman. Ar-Rahman berarti Maha Penyayang atau Maha Pengasih. Allah senantiasa memberikan kasih sayangnya bagi hamba-hamba yang beriman dan beramal saleh. Sebagaimana dijelaskan oleh ayat di atas, bahwa Allah menetapkan rahmatnya bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian yang ketiga, Al-Malik. Al-Malik adalah sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berarti raja. Allah Subhanahu wa Ta'ala merajai segala apa yang ada di alam ini. Sebagai raja, dia memiliki sifat kekuasaan dan kesempurnaan. Tidak seperti raja di dunia ini yang banyak kekurangan dan kelemahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memutuskan sesuatu tak ada satupun yang dapat menolaknya, dan kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang sesuatu, tidak ada satupun yang dapat mencegahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, maka Maha Tinggi Allah, Raja yang sebenarnya tidak ada Tuhan selain Dia, Tuhan yang mempunyai Arsy yang mulia. Quran surah Al-Mu'minun ayat 116. Kemudian saya lanjutkan yang keempat, yaitu Al-Qudus. Allah memiliki sifat Al-Qudus yang berarti Maha Suci. Hal ini menunjukkan bahwa Allah itu Maha Sempurna, tidak memerlukan sekutu, tidak memerlukan putra. Tiada satupun kelemahan atau kekurangan apapun padanya. Segala ciptaannya di muka bumi ini tidak ada sia-sia, dan sudah menjadi kewajiban kita untuk selalu menyucikan namanya. Selanjutnya yang kelima, yaitu As-Salam. Allah memiliki sifat As-Salam yang berarti Maha Sejahtera. Allah Maha Sejahtera karena Allah adalah pemilik segalanya.
di alam ini. Serta Allah adalah maha sempurna. Karenanya hanya kepadanya lah kita meminta kesejahteraan dan keselamatan hidup di dunia maupun di akhirat. Kemudian poin yang keenam, al-mu'min. Al-mu'min. Al-mu'min berarti yang maha memberi keamanan. Allah memberikan keamanan serta jaminan surga bagi umatnya yang beriman dan bertakwa. Beriman dan bertakwa. Allah akan senantiasa menyelamatkan hamba-hambanya yang memohon padanya. Kemudian saya lanjutkan yang ketujuh, al-adl. Allah Subhanahu wa taala maha adil terhadap makhluknya. Terbukti dalam segala hal, baik yang menyangkut urusan keduniaan maupun urusan akhirat. Misalnya dalam ibadah, Allah Subhanahu wa taala tidak membeda-bedakan si kaya dan si miskin, antara pejabat dan staf dan sebagainya. Kadar yang menjadi ukuran di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah ketakwaan hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-Ghaffar, yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Kemudian saya melanjutkan poin yang ke-8, yaitu Al-Ghaffar. Al-Ghaffar merupakan sifat Allah yang artinya pengampun. Maghfirah, yaitu ampunan Allah Subhanahu wa taala selalu ditimpakan kepada makhluknya yang mau mengakui kesalahan dan bertaubat. Sifat pengampun Allah Subhanahu wa taala ini dapat dilihat dalam firman-Nya yang artinya Tuhan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, yang maha perkasa lagi maha pengampun. Quran surah Had ayat 66. Kemudian poin yang ke-9, Al-Hakim. Di antara sifat Allah Subhanahu wa taala, Al-Hakim adalah bijaksana. Kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas kepada bentuk ciptaannya saja, tetapi mencakup segala hal. Sebagai contoh, segala yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala yang mengandung ibadah maupun muamalah selalu mengandung hikmah, dan bila dikerjakan akan mendapatkan pahala. Sebaliknya, sesuatu yang dilarang dan bila dikerjakan akan mendapat dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya dialah yang membentuk kamu dan rahim sebagaimana dikehendakinya. Tak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Quran surah Al-Imran ayat 6. Kemudian yang terakhir, Al-Hasib. Al-Hasib adalah sifat Allah Subhanahu wa taala yang maksudnya pembuat perhitungan. Segala sesuatu yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala tentunya sudah diperhitungkan dan cermat dan tepat. Balasan yang berlipat ganda akan diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang bersyukur dan berbuat baik. Perhitungan Allah Subhanahu wa taala selalu tepat, memberikan pahala kepada orang-orang yang berbuat kebajikan dan siksa kepada orang-orang yang berbuat ingkar kepadanya. Oleh karena itu, sebelum melaksanakan tindakan kita harus memperhitungkan baik buruknya sesuatu. Sebab Allah Subhanahu wa taala akan menghitung semua amal kita di dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Sesungguhnya Allah selalu membuat perhitungan atas segala sesuatu. Quran surah An-Nisa ayat 86. Baik dengan memahami dan menghayati sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala diharapkan akan tumbuh dalam diri manusia kesadaran dan keagungan, kebesaran dan kemaha-pengasihan Allah Subhanahu wa taala terhadap sesama makhluk. Dengan demikian pada akhirnya dapat melahirkan keimanan, sikap pengabdian, rendah hati, mengasihi sesama dan berhati lembut. Syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.